sore hari ini, yaitu Bapak Iman Harimawan. Saya mohon izin ya Pak ya untuk sedikit memperkenalkan Bapak ke rekan-rekan yang ada di webinar ini. Jadi Bapak Iman Harimawan ini adalah asisten profesor di Departemen Accounting ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Indonesia. Saat ini beliau juga adalah kepala dari Center of Environmental, Social and Governance Studies, dan beliau adalah direktur dari Airlangga Global Engagement, Universitas Airlangga. Beliau lulus PhD tahun 2016 di University of Hong Kong, kemudian mendapatkan gelar MBA tahun 2009 dari National Cheng Kung University di Taiwan, dan beliau lulus S1 tahun 2006 dari Universitas Airlangga. Beliau juga mendapatkan sertifikat profesional ya di Universitas of Oxford, Sustainable Corporation and the Massachusetts Institute of Technology, Blockchain. Dan beliau juga menerbitkan 73 ya artikel internasional di berbagai macam bidang. Jadi insya Allah pada sore hari ini atau malam hari ini kita akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak sekali dari Bapak Iman ini ya insya Allah. Dan mudah-mudahan pada sore hari ini atau malam hari ini kita dapat mendapatkan ilmu yang amat banyak dari beliau. Jadi rekan-rekan sekalian silahkan dipersiapkan pertanyaannya. Selamat menyimak dengan baik pemaparan dari beliau. Kepada Bapak Iman Hariawan, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Pak Iman. Baik, ini suara saya bisa terdengar dengan baik, Baik, teman-teman? ya jelas Pak. Alhamdulillah, baik. Baik, makasih Mas Latif ya. Saya panggilnya siapa nih? Mas Latif atau? Latif, Mas Latif aja Pak. Siap, ya. Iya, bukan Om ya. Om boleh lah ya. Bukan. Baik, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholatu wassalamu ala Rasulullah SAW. Baik, makasih Mas Latif dan teman-teman yang sudah memfasilitasi kegiatan ini berlangsung. Saya izin berbagi layar dulu ya. Mohon izin. Silakan Pak. Apa sudah bisa disimak teman-teman layar saya? Bisa Pak, bisa. Baik. Alhamdulillah tadi sudah dikenalkan sekilas. Makasih untuk welcoming introductions-nya terkait saya Iman Harimawan. Di latar belakang saya sudah disampaikan. Kemudian apalagi ya, saya juga editor in chief di jurnal internasional Index Scopus, alhamdulillah sekarang Q2. Di jurnal tersebut saya dibantu oleh sekitar 13 associate editor yang terdiri dari 11 negara berbeda. Jadi ada 13 orang yang membantu saya untuk manage jurnal dan puluhan reviewers ya, banyak, bahkan ratusan reviewers. Jurnal yang saya kelola di bidang akuntansi namanya Asian Journal of Accounting Research, satu-satunya jurnal akuntansi di Indonesia yang terindeks Scopus sampai detik ini. Alhamdulillah. Ya, tadi sudah disampaikan background pendidikan saya. Nah, ini apa tadi sudah disebut, saya ketua di Pusat Kajian CSIS, Center for Environmental, Social and Governance Study. Saya juga Deputy Head di Center for Political Economy and Business Research. Selain jadi editor in chief jurnal, saya juga manage satu startup namanya ESGI, ESG Intelligence. Ini startup untuk penjualan dataset di Indonesia. Dan sepertinya startup pertama yang menjual data dengan sistem pay as you go. Jadi tidak subscribe, tapi cukup dibayar sesuai dengan data yang dibutuhkan. Ini latar belakang riset saya. Saya mulai pertama kali riset 2016, teman-teman semua. Jadi ya ini ada yang sedang S3 atau S2 semua ya, teman-teman.
Mungkin bisa dikasih Sepertinya gambaran nih Mas S2, Lata. S3, Pak. Oh, sudah S3. Baik, Iya. alhamdulillah. Ya, siap. Eh, oh ya, saya menyapa sahabat saya Mas Afan ya. Makasih sudah Terima ini kasih banyak. memfasilitasi. Ya, baik. Eh, ya, teman-teman, research ini awal mulanya, mungkin saya cerita dulu karena bagi saya seorang peneliti sekarang, dulunya saya nggak punya mindset bahwa saya akan jadi peneliti. Tapi begitu punya mindset untuk menjadi seorang peneliti itu menjadi tipping point dan turning point saya untuk bisa melakukan publikasi atau izin Allah. Nah, dulu saya SM, SMA itu nggak pernah gabung sama yang namanya karya ilmiah remaja ya. Saya lebih banyak gabung teman-teman olahraga, basket dan lain-lain ya. Dan cukup aktif di sana di basket, bahkan kuliah pun saya juga nggak pernah secara spesifik sering mewakili universitas dalam lomba-lomba karya ilmiah, namun saya seringnya malah mimpin tim lomba basket dari satu kota-kota lain ya. Nah, skills yang saya pelajari pada saat saya memanage organisasi olahraga itu adalah networking. Bagaimana saya berkenalan dengan orang, memimpin tim untuk melakukan sesuatu. Nah, sisi itu yang saya pelajari dan diizinkan untuk saya dalami pada saat itu ya, atas izin Allah. Nah, mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa skill itu tidak ada sangkut pautnya dengan research. Namun sebenarnya skill itu sangat banyak ininya manfaatnya. Kalau teman-teman lihat ini uh, track record saya mulai research 2016, mulai publikasi ya tepatnya ya. Itu di tahun akhir saya PhD di City University of Hong Kong. Di sana saya banyak kenal tentang research. S2 berarti saya pernah publikasi, saya nggak pernah publikasi internasional yang proper sampai saya lulus S2 ya. S3 pun baru belajar. Nah, tapi begitu saya tahu tentang research, alhamdulillah atas izin Allah, eh, saya membangun tim untuk research, membangun network untuk research. Project yang sedang saya lakukan saat ini, detik ini, itu hampir 100 project pada saat yang bersamaan ya. Jadi ongoing project yang saya lakukan bersama teman-teman di usaha kajian, dan itu saya lakukan uh, berkolaborasi dengan kawan-kawan di luar negeri. Nah, kalau teman-teman lihat itu, jadi begitu saya tahu bagaimana cara meneliti, kemudian saya mencoba meningkatkan scalability-nya, kalau bahasanya anak-anak startup ya. Jadi skill-nya digedein, gimana caranya bisa research dengan maksimal gitu, dengan tim, dan saya melibatkan banyak mahasiswa S2 yang mendapatkan beasiswa dari pusat kajian yang saya kelola. Nah, ini feel saya, jadi mungkin teman-teman yang sains bisa diambil hikmahnya tentang bagaimana mencari ide dan bagaimana saya membangun network untuk publikasi ya. Karena field saya ada bidang sosial, jadi saya meneliti tentang audit, saya meneliti tentang tata kelola perusahaan, saya meneliti tentang bagaimana melakukan responsible business ya, atau sebagian kecil aktivitasnya sering disebut dengan corporate social responsibility, kemudian terkait dengan anti corruption, dan terkait dengan sentiment analysis dan stock market. Ini yang riset yang sering saya lakukan ya. Nah, kalau dilihat kebanyakan riset saya di Q1 atau Q2 ya, yang dipublikasikan ya ini. Nah, hal pertama yang menurut saya penting, jadi tipping point saya 2016 itu adalah menemukan seorang mentor yang tepat ya untuk jadi guru kita melakukan publikasi ya. Ya, kenapa kok mentor itu penting ya? Karena mentor itu tempat kita bertanya. Kalau yang ngasih jawaban kita itu salah ya, mungkin kita butuh waktu 5, bahkan mungkin lebih dari 5 tahun untuk turning point menyadari kesalahan itu dan diyakinkan oleh guru yang lebih bagus lagi. Bahkan bisa 10 tahunan gitu ya. Tapi once mentor kita benar, ngasih direction yang benar, itu kita bisa speed up, bisa lari lebih kencang lagi. Ya, mentor itu ngajarin kita tentang skills, career path, ya, ngasih kita training,
praktis, ngasih contoh kita juga tentang how to lead a research group ya. Terus kasih directions kalau kita butuh, ngemotivasi, nge-coaching, nge-mentoring, itu role-nya mentor di sana. Nah, mentor tuh nggak harus selalu supervisor kita ya. Nah, ini mungkin sebagai gambaran saya dapat mentor Ferdinand Gul ya, citasinya 5.600, indeksnya 38, sekarang sudah naik 40 karena ini belum saya update ya slide yang terakhir ini. Nah, ini untuk bidang sosial punya high index 38 tuh luar biasa. Teman-teman bisa cek deh edge index-nya peneliti-peneliti di Indonesia untuk sosial, specifically in accounting ya. Mungkin 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini 38, itu luar biasa. Nah, di sini saya belajar dari si Profesor Gul ini tentang gimana dia generate ideas, gimana dia bisa mengemas idenya menjadi ide yang disukai para reviewer jurnal. Nah, ide itu nggak harus kompleks, tapi straight to the point. Ya, ada yang kasih advice bahwa a good research is a specific research. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan yang spesifik itu bagus sekali. Gitu. Kayaknya ini yang ikut kan nggak semuanya ngambil tentang apa ya jurusan di prodi hadis atau prodi macam-macam kayak ini yang ikut ya. Nah, itu menarik ketika kalian belajar tentang apa sih topik yang sekarang lagi booming di bidang kalian. Nah, nanti saya akan coba praktekkan menggunakan ini ya website-website yang tersedia ya, baik yang berbayar mungkin juga yang tidak berbayar. Nanti kita akan coba praktek sama-sama. Mentor yang lain namanya Kim Jong Bun. Kim Jong Bun ini head of department pada saat saya ambil S3. Ini kalau saya ditanya siapa dosen yang pernah ngajar saya yang sangat menginspirasi ya Kim Jong Bun ini. Dia bisa simplifying hal yang kompleks dengan hal yang sederhana, kelasnya interaktif, ya panel discussion juga sama dia. Nah, dia sekarang jadi dekan acting head-nya di University of Hong Kong School of Business. Nah, hal ini penting untuk saya sampaikan di awal bahwa research itu bicara tentang teamwork, bukan bicara tentang individual work. Ya, sampai ada satu majalah di Singapura kalau nggak salah itu pernah memberitakan apakah Einstein itu benar-benar pinter dia gitu ya. Nah, Einstein memang pinter gitu. Tapi yang membuat dia lebih pinter itu adalah surrounding area-nya, adalah orang-orang di sekitarnya, menstimulir dia menjadi curious, menjadi lebih lebih fokus lagi dan lebih kuat lagi untuk punya mentalitas sebagai seorang peneliti. Ya. Nah, kalau kita sudah punya komunitas, sudah punya mentor, nah kita perlu tahu cara cari ide yang bagus ini. Ya, dan kalau saya orang social science, ini ada di PhD Comics, mungkin yang sering baca atau pernah baca juga. Ini. Nah, kita ambil yang di tengah-tengah itu ya, talking to someone. Gitu. Ya, taking a shower ini cuma kontemplasi aja gitu ya. Tapi talking to someone itu kita ngobrol sama orang itu sebenarnya tempat kita untuk dapat inspirasi tentang riset ya. Kalau dulu di office sendiri baca website ya somehow mungkin dapat gitu, tapi ya less likely gitu ya. Doing ya uh, sambil cuci, sambil jalan ke lunch ya. Tapi ngobrol sama orang itu luar biasa ininya apa impact-nya ya. Ya, oke saya mulai dari basicnya dulu ya. Uh, Tujuan utama research itu mendemonstrasikan 3 hal. Pertama, sesuatu yang diinvestigasi itu signifikan, itu penting, semua orang yakin dan agree, setuju ya, problem yang diinvestigasi itu problem yang penting.
Itu hal yang kita harus yakinkan diri kita sendiri gitu. Kalau kita nggak yakin apa yang kita studi itu penting, dan mungkin teman-teman tahu design thinking, uh, proses terakhir adalah user testing ya. Ya, jadi kita harus memvalidasi ide yang kita lakukan tuh benar-benar disukai uh, oleh kebanyakan orang atau kebanyakan stakeholder kita ya, reviewers ya. Nah, itu penting. Kemudian yang selanjutnya adalah metodologi yang digunakan adalah sesuai ya, appropriate dengan apa yang diajukan gitu ya. Nah, problem yang banyak dihadapi oleh mahasiswa adalah mereka mungkin punya pertanyaan penelitian yang menarik, but they don't know what is the proper metodologi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi. Nah, ini hal kedua yang penting. Dan yang terakhir adalah punya novel contributions. Jadi ini bahasanya mungkin saya pernah dapat advice dari si Kim Jong Un itu. Dia pernah ngomong bahwa Iman, writing a paper is like telling a story. Nulis paper tuh kayak kita bercerita gitu. Ya, kalau kalian baca paper-paper yang terbit di top tier itu ada dua jenis ya. Yang ceritanya kayak novel gitu, bercerita hal yang menarik gitu ya, atau yang straight to the point ya. Ada dua hal. Kalau sosial itu biasanya yang nomor satu tadi, yang ada novel contributions ya. Kita bisa bercerita dengan menarik tentang apa kontribusi dari paper tersebut ya. Nah, oke. Kemudian, nah ini penting ini, garbage in, garbage out. Jadi kalau bacaan, ada yang ngomong you are what you think gitu ya. Kalian apa yang kalian pikirkan. Kalau kalian uh, membaca suatu hal yang nggak terlalu signifikan atau mungkin sebagian dari kita memulai mencari artikel melalui Google Scholars, ya. Padahal kita nggak tahu di Google Scholars itu yang kita dapatkan artikel-artikel yang bagus atau kualitasnya bagus atau enggak ya. Kalau jadi pemula, kita perlu tahu dulu sebenarnya artikel yang high quality itu seperti apa ya. Karena tadi kalau kita sudah mumpung, udah serius bacanya, tapi ternyata artikelnya low quality, nah tadi untuk shifting dari cara berpikir yang low quality ke high quality itu effortnya jauh lebih besar. Dibanding dengan ketika kita belajar, kita langsung dapat high quality mindset ya. Nah itu penting ya, dua poin tersebut ya untuk membedakan hal tersebut ya. Nah, once kita dapat ide yang bagus, minimal idenya udah bagus. Tinggal final touch-nya aja mengerjakannya seperti apa. Tapi once kita dapat idenya garbage, kualitas jelek, mau di-up seperti apapun ya, output-nya juga jelek gitu ya. Karena idenya aja udah jelek gitu ya. Nah, itu yang jelek itu dalam artian tidak diminati oleh pasar bisa jadi juga ya. Nah, kemudian kita masuk kalau di bidang saya sosial dan bisnis ya, high quality background reading itu kita bisa lihat dari kalau yang secara umum teman-teman mungkin kenal Scopus Journal Matrix ini any field, science, social science, medicine ya. Itu bisa nge-refer yang pertama ya. Nanti kita akan main-main dengan Scopus ya. Kita akan play around dengan data Scopus, nanti saya akan coba demonstrasikan. Kalau yang social science bisa nge-refer ke 4 list di bawahnya. Australian Business Dean Council, ini dekan-dekan bisnis tools Australia kumpul menentukan jurnal mana yang levelnya bagus dan kurang bagus ya. Dari A star, A bintang, A, B hingga C. Ya, kemudian SSCI Social Science Citation Index List, kemudian University of Texas Dallas Ranking, sama Chartered Association of Business School. Kalau CABS ini dipakai oleh kawan-kawan dari United Kingdom ya standarnya. Nah, anyhow, ini adalah cara kita menseleksi apakah kualitas bacaan kita punya high quality readings atau low quality. Ya.
Kalau yang engineering mungkin kalau nggak salah itu ada namanya IEEE ya. Teman-teman bisa coba cek di sana. Nah, oke. Nah, eh, sebelum masuk ke next slide, mungkin setelah kita baca referensi dari high quality readings, coba kaitkan dengan apa current policy di ini di negara kita. Kalau teman yang mahasiswa kita dari BRIN ya, dilihat current policy research di Indonesia itu seperti apa. Kalau mau level of discussion-nya itu lebih internasional, lihat lembaga-lembaga internasional poin-poinnya di mana yang didiskusikan gitu ya. Nah, itu jadi hal yang penting untuk leveraging ide kita. Jadi saya selalu bicara ke mahasiswa saya kok, kita ngerjain paper yang low quality, itu capeknya sama dengan ngerjain paper yang high quality. Karena paper yang low quality toh tetap harus selesai chapter 1 sampai chapter 5 gitu ya. Kalau skripsi, tesis, disertasi kan ada 5 chapter ya. High quality paper juga chapter 1 sampai chapter 5. Nah, itulah sama effortnya sama, kontennya sama. Tapi yang membedakan adalah kualitas idea sama presenting results-nya. Nah, itu yang jadi penting ya. Oke, kalau best practices-nya, saya selalu coba ajak mahasiswa itu untuk mencari artikel-artikel yang baru, kemudian fokus pada topik yang spesifik, kemudian membaca call for papers invitation. Saya nggak tahu kalau di field lain, kalau di field accounting, bisnis itu cukup banyak ditemukan call for papers. Berikut adalah contohnya gitu ya. Kenapa kok call papers? Karena banyak informasi ide penelitian terkini gitu. Terus latar belakang siapa yang melempar ide ini jelas gitu. Nah, ketika sudah jelas siapa yang melemparkan ide ini, maka kita bisa mencari referensi rujukannya jadi lebih mudah ya. Nah, ini contohnya nih. Ada nama jurnalnya Accounting, Auditing, and Accountability Journal. Dia membuka call for papers COVID-19 perspective dari accounting, management, finance, and accountability in time of crisis. Nah, di sini si editornya itu menyebutkan apa aja yang jadi avenues of research yang disarankan, ya, atau ya disarankan mungkin ya. Pertama, accounting as a control surveillance mechanism in pandemic ya. Kalau kita tarik dengan tema pertama, ini adalah tema yang cukup menarik untuk dilakukan gitu ya. Nah, terus yang kedua, how can processes of auditing, accounting, and accountability help organization concerning the navigations of supply chains in time of disruption, shortage, and discontinuity? How can accounting data and management systems be adapted to better serve the needs of society in meeting scarcities in various times? Nah, dari dua ide yang saya baca di awal tadi itu bisa turunan penelitiannya bisa banyak sekali. Satu tema aja bisa jadi beberapa disertasi mungkin ya. Kalau teman-teman di accounting ya, accounting as control surveillance mechanism in pandemic. Kalau kita lihat data ini, data COVID-19 itu banyak sekali dan perubahannya cepat sekali ke negara. Kita pelajari dari sisi data science ya, bagaimana data itu bisa menggambarkan tentang behavior pengendalian COVID-19 cases di seluruh dunia. Terus dikaitkan dengan kebijakan travel ban atau PPKM ya di masing-masing negara seperti apa itu. Jadi accounting dari data COVID-19 cases itu bisa jadi mekanisme surveillance ya untuk melihat sebenarnya bagaimana cara yang efektif di kondisi tertentu gitu ya untuk mengontrol pandemik. Nah, itu bisa banyak sekali. Kita bisa main dari regulasi satu negara dengan negara lain yang berbeda. Kita bisa lihat dari kebijakannya, kita bisa lihat dari anggarannya, dari pemerintah bagaimana.
Kita tahu di masa COVID-19 dulu anggaran pemerintah berubah drastis. Banyak sekali anggaran-anggaran, mungkin teman-teman yang di BRIN juga merasakan, banyak sekali anggaran-anggaran pemerintah yang di-shifting dari uh, anggaran riset menjadi anggaran kesehatan gitu ya. Atau di pemerintah daerah, banyak sekali yang dilakukan di sana. Nah, itu baru satu saja itu. Yang kedua, uh, accounting, auditing, dan accountability di masa disruption, shortage, dan discontinuity. Nah, ini juga luar biasa ini. Bagaimana data yang ada, proses audit yang ada, proses accountability yang ada itu bisa membantu ini para pengambil keputusan untuk memanage disruption, shortage, dan discontinuity pada saat masa-masa itu. Terus yang ketiga tentang challenge dari existing public sector budgetary rules. Nah, itu tadi yang saya diskusikan sekilas tentang kebijakan anggaran di masa pandemik ya. Itu baru 3 ya teman-teman. Ini baru satu call for papers dan ada puluhan bahkan ratusan call for papers di luar sana di bidang saya maupun bisa jadi di bidang jenengan atau bidang kalian semua ya di sini ya. Ini baru dari satu call for paper saja bisa segini Pak. Mohon maaf. Nah, ini baru satu call for papers ini ya. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ide besar. Masih ada next page-nya ya. 8 ide besar ini mungkin satu ide besar bisa 3 sampai 4 penelitian ini. Berarti udah ada 24 ide penelitian yang more likely publisher senang jika kita menulis di bidang ini gitu. Di paper kita juga bisa ngomongkan in responding call for papers from triple AG jurnal. Nah itu jadi menarik jadinya kita bisa mengemas penelitian kita ya. Nah, ini yang lain ya. Tadi udah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, berarti ada 17 ideas dari satu call for papers. Itu satu ideas bisa 3. 3 berarti 51 ide penelitian ya, yang bisa dilakukan. Nah, ini sekarang caranya adalah ketika saya punya mahasiswa, saya minta mahasiswa membaca call for papers dulu sebelum mereka memutuskan ide penelitiannya. Jadi ketika mereka punya ide penelitian, mereka menjelaskan ke saya, mereka dapat ide penelitiannya dari mana. Bagi saya itu penting tadi untuk menjaga high quality background reading ya. Karena kalau kita hanya baca satu artikel saja, itu kadang imajinasinya masih belum berkembang banyak. Ya. Tapi kalau kita langsung baca pendek seperti ini, kita baca 17 ide penelitian yang menarik, itu biasanya imajinasinya adik-adik mahasiswa itu jadi lebih luas ya. Dia tercerahkan dengan banyak ide yang bagus. Ini contoh lain dari Accounting Research Journal. Nah, ini cerita tentang di dunia pendidikan akuntansi terkait dengan COVID pandemi, bagaimana tentang student engagement. Jadi hubungan antara ini ya pengajar dan students terkait dengan COVID-19 pandemi. Wah, sekarang kita udah ngelewatin masa itu ya. Dan banyak yang ngomong namanya new normal gitu ya. Tapi sekarang ternyata nggak new normal-normal banget karena semuanya udah di-shifting kembali ke konvensional hanya more digitalized gitu ya. Nah, dulu kan jadi puzzle, kita nggak tahu jawabannya seperti apa dan tema-tema ini jadi menarik. Nah, ini contoh yang lain, misal di managerial finance, base editornya Kabir Hasan sama Momunur Rashid. Temanya adalah International Financial Ecosystem and Islamic Firms. Kemudian yang lain ada base editornya Dr. Abdul Muttalib Al-Saltawi sama Khalid Husaini. Itu The Future of Financial Reporting and Accounting in the Metaverse dari Journal of Financial Reporting and Accounting. Dan satu special issue ini tadi bisa memuat banyak sekali ide-ide penelitian di dalamnya. Ya, kemudian ada call for papers. Ada call for papers ya, terkait dengan International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management, and Business. Kemudian ada lagi Digital Technology and Corporate Reporting ya.
Di sini asiknya adalah kita dapat nama guest editornya. Di sini ada Indrit Rosani dan Nick Rowbatham. Kita bisa double check langsung. Siapa sih yang nulis ide ini dan penelitiannya seperti apa? Ini contohnya nih. Nick Rowbatham itu dari Birmingham Business School. Ya, nah dia punya 14 penelitian. Dia sering uh, neliti tentang business reporting dan financial statement, CSR, sustainability reporting, accounting education. Ya. Dia mulai meneliti di tahun 2002 gitu ya. Ini saya ambil sekolah S1 dulu 2002. Nah, ini kalau kita lihat track record peneliti beliau seperti ini. Setahun 3 penelitian ya, paling banyak ya. Paling banyak 45 citasi kalau kita lihat dari trennya. Nah, oke. Tipsnya apa? Pilih topik yang paling relevan dengan minat kita, pertajam keunikan ide yang kita miliki, kemudian baca beberapa artikel dari editor yang ada tadi, namanya Negro Bottom atau siapa, citasi beberapa artikel dari editor. Ya, dan saya yakin Call for Papers ini tidak hanya jamak di bidang accounting saja, tapi bidang yang lain juga jamak. Mungkin kawan-kawan belum tahu aja di mana cara carinya. Nah, uh, oke, saya masuk ke next. Ini berapa menit, Mas Latif? Waktu saya, Mas Latif. Sekitar 50 menit, Pak. Jadi masih panjang waktunya. Berarti saya kurang 50 menit dari tadi Tiga. ya? Dari awal. Iya, dari kita mulai kan tadi kita Berarti, mulai sekitar 15.45 sampai oke. berat 4.30. Berarti sampai setengah 9, Pak. Nah, 9. Oke, saya masih punya 20-an menit lagi ya. Baik, Iya, saya teruskan. Makasih, Mas Latif. iya. Oke, menyederhanakan ide ini. Ya, bagi saya yang saya belajar high quality research dan mencoba melakukan banyak riset, semakin ke sini saya merasa bahwa semakin spesifik research yang kita lakukan dan semakin simplify cara kita menyajikan itu membuat kualitas riset kita jadi lebih bagus. Ya, mungkin kalau teman-teman yang di bidang sosial, di Indonesia itu banyak sekali jenis penelitian yang menguji dua variabel, kemudian kita menambahkan variabel lagi. Jadi melihat moderasi atau mediating gitu ya. Dan itu apa penelitian yang susah mengembangkan idenya karena kita cuma mencari-cari aja di tengah-tengah dari penelitian yang sudah dikembangkan. Nah, langkah baiknya kita mencari ide penelitian dengan cara menyederhanakannya. Nah, ini saya ambil contoh ya. Saya cari kata kunci di Scopus ya, kata-kata military connected firms, military ya, military commissioner, military experience board, military personnel. Ada 2.390 dokumen di sini. Nah, kemudian saya fokus, saya limit di subjek areanya ke bisnis dan economics. Ada 48 ide penelitian. Nah, dari 48 ide penelitian itu kalau kita spesifikkan lagi ya idenya itu ada berapa ya? Ada sekitar 5 ini ya. Ini kalau kita spesifikkan dari bidang yang saya tekuni, gitu, saya punya 5 publikasi di keywords tadi. Nah, ini bagian dari disertasi saya. Jadi disertasi saya membahas tentang bagaimana hubungan antara perusahaan yang punya koneksi militer, jadi perusahaan yang direkturnya atau komisarisnya itu militer, itu terhadap hasil perusahaan. Hasil itu macam-macam ya, dari kualitas audit, kualitas performa, kualitas keuangan, kualitas CSR disclosure dan lain-lain ya, kualitasnya macam-macam. Nah, uh, kenapa kok saya ambil ini? Ada fenomenanya dulu. Fenomena awalnya itu adalah pada saat saya awal-awal belajar S3 itu ada case report, ada namanya dulu Papa Minta Saham. Ini ada seorang yang cukup powerful, dia bukan anggota pemerintahan, tapi dia pebisnis, dia bisa nego untuk meminta jatah saham dalam satu perusahaan besar. Gitu. Waktu itu perusahaannya Freeport kalau nggak salah. Nah, kemudian saya telisik, oh kok menarik nih perusahaannya. Ternyata direkturnya Freeport
pada saat itu sebagian besar itu adalah mantan anggota militer. Dan saya curious dong, kok bisa sih anggota militer jadi direktur perusahaan tambang besar? Saya baca lagi, ternyata banyak kajian yang menyatakan bahwa bisnis pertambangan itu sebenarnya bisnis pertahanan, gitu. Salah satu cara menafsirkannya gitu ya, bukan hanya pure business only, tapi ada uh, apa terkait dengan pertahanan di situ gitu ya. Nah, akhirnya salah satu caranya adalah hiring para ini ya pejabat militer ya, para pejabat militer. Jadi penting untuk melihat karakter bisnis dengan bagaimana melihat karakter direkturnya, nature bisnisnya seperti apa. Dan ternyata memang banyak apa bisnis-bisnis itu yang bisa kita pelajari karakteristiknya dengan mempelajari behavior atau karakteristik dari pengelolanya atau direkturnya atau komisarisnya ya. Nah, karena belum banyak yang meneliti di situ, akhirnya saya fokus di situ. Saya ngelihat bisnis-bisnis yang berlatar belakang militer. Dan ternyata di Indonesia ada sekitar lebih dari, jadi di Indonesia ada perusahaan yang namanya listed firms ya, listed perusahaan yang melantai di bursa, yang mereka jadi publik. Itu ada lebih dari 5% perusahaan dari total jumlahnya sekitar 700, 500 pada saat itu ya. 500 berarti ada, kalau 5%, 500 berarti 25 ya, 25 perusahaan lebih ya. Itu perusahaan yang terkoneksi militer ya. Nah, saya melihat bagaimana perusahaan-perusahaan yang seperti ini bisa mempengaruhi pasar dan apa yang dominan dari direktur-direktur yang belakang militer. Karena belum banyak yang meneliti itu, akhirnya chance publikasi saya tinggi. Gitu. Dan cukup menarik itu ya, kalau kita lihat ini publikasinya, Managerial Auditing Journal ini Q1, Agent Review Accounting ini adalah salah satu jurnal mentereng di accounting di Asia. IJMF ini International Journal of Managerial Finance ini sama jurnal yang mentereng juga di Emerald Orbitnya. Nah ini gambarannya kalau kita punya ide yang unik, mau chance-nya untuk dipublikasikan tinggi. Nah akhirnya tadi saya mensimplify, saya meneliti, membangun data tentang koneksi militer dalam bisnis, saya teliti tentang intensity inovasinya seperti apa, CSR. Nah biasanya ketika saya punya nemu variabel baru seperti ini, saya bikin mind mapping seperti ini. Kira-kira apa ya yang bisa saya koneksikan dengan military connections? Nah, itu saya bikin, bisa jadi satu ide ini bisa muncul 10 penelitian yang bisa saya lakukan dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Ini cara ini yang membuat saya punya banyak research roadmap. Sampai sekarang saya bisa melakukan alhamdulillah 80 sampai 100 penelitian yang sedang jalan sekarang. Salah satu approach-nya adalah seperti ini ya. Itu nemu ide yang bagus, publishable, langsung bikin mind mapping-nya. Nah, ini tadi gambaran publikasinya mungkin sekilas saja. Ini publikasi dengan mahasiswa S2 saya. Saya publikasi sendiri, ini dengan mahasiswa S2 saya juga dan S1. Ini juga mahasiswa S2 saya ya. Oke, nah kemudian ini ide yang lain ya. Sekarang makin banyak universitas-universitas yang bicara tentang ranking. Ya, kamu ranking US-nya berapa sih? Kan lihat, oh ranking universitas saya sekarang kian. Nah, saya jadi curious nih. Bener nggak sih kalau apa sih sebenarnya dampaknya dari kita kuliah di universitas yang punya ranking bagus? Nah, apakah ketika kita kuliah di sebuah universitas yang rankingnya bagus itu juga dampaknya bisa langsung dirasakan di dunia praktis. Misal nih, saya ngambil contohnya pimpinan perusahaan itu kan kalau nggak CEO, CFO gitu ya. Chief Executive Officer atau Chief Financial Officer. Kenapa sih CFO itu cukup kuat posisinya? Karena ada artikel yang menyampaikan bahwa the next CEO itu CFO. Karena CFO itu yang paling banyak tahu tentang bagaimana bagaimana
eee, keadaan keuangan dari perusahaan itu dan bagaimana potensinya, sehingga dia tahu tentang sumber daya yang dimiliki. Nah, kemudian saya bikin mind mapping-nya, saya melihat dari kalau CEO-nya lulusan dari reputable university itu adalah university yang masuk ranking dalam lembaga perankingan. Gimana sih kualitas pelaporan keuangannya? Apakah kualitas pelaporan keuangannya semakin bagus atau semakin jelek? Karena kita bisa kayak berbicara menggunakan konsep dua sisi mata uang ini atau dua senjata bermata dua gitu ya. Yang satu bisa jadi uh, high quality learning process yang dia dapatkan itu membuat dia melakukan suatu hal yang positif atau malah melakukan suatu hal yang sangat negatif. Nah, itu kita pelajari. Terus bagaimana kualitas keluaran dari auditnya, bagaimana cara mereka membiayai hutangnya, membiayai bisnisnya ya, leverage ya. Kemudian bagaimana mereka disclosure, mengungkapkan tentang etikanya, mengungkapkan tentang carbon emisinya. Nah, ini baru 5 ide penelitian yang saya lakukan dan masih ada ide penelitian lain yang saya lakukan menggunakan reputable university ini. Jadi kalau kita sudah nemu satu variabel unik yang ingin kita dalami, biasanya itu chance untuk publikasinya tinggi. Nah, ini beberapa contoh publikasinya. Iya. Nah, ini mungkin section terakhir yang mau saya sampaikan, teman-teman. Ya, saya ambil ini dari salah satu peneliti yang sangat produktif, namanya Robert Falk dari Bond University. Sebelumnya beliau dari University of Queensland di uh, Brisbane, Australia. Nah, dia fokus pada bagaimana sih kita mengenerate ide penelitian, gitu ya. Ya, dia menggambarkan kalau teman-teman pernah dengar pitch deck-nya Airbnb, jadi ada satu usaha yang kalau dulu kita kan Traveloka tuh, iya, kalau dulu kan nginep ya di hotel, nggak bisa nginep di rumah masyarakat tuh nggak bisa, nginep ya di hotel. Nah, si Airbnb itu menggunakan hanya 8 atau 10 lembar halaman PowerPoint slide ya untuk menggambarkan ide penelitiannya. Itu disebut dengan pitch deck, itu sangat terkenal Airbnb. Nah, 8 slide tadi itu harus bisa menggambarkan tentang bagaimana ide bisnisnya. Pada saat itu ide bisnisnya adalah, loh, yang ditinggalin kan nggak cuman rumah aja, bisa jadi orang, kalau di Australia waktu itu saya datang, kalau saya mau ada riset, saya kontak mahasiswa Indonesia yang punya kontrakan, ada kamar kosong nggak? Saya sewa dong. Nah, kayak idenya sama seperti itu sebenarnya. Nah, di situ para pemilik rumah tadi, hostnya itu bisa listing juga di Airbnb, kemudian menawarkan kamar yang kosong untuk disewakan. Nah, ini di sisi lain kita bisa merasakan local culture dari orang tersebut gitu ya. Kita misal visit, saya pernah pakai Airbnb itu waktu itu tinggal di Inggris, di Brighton, ya, di Brighton sekitar 1,5 jam sampai 2 jam dari London. Saya booking di Airbnb dan saya tinggal di rumah orang dan di situ bisa culture exchange ya. Nah, itu yang dijual sama Airbnb. Akhirnya dia dapat funding yang sangat besar sekali. Ya, nah karena dia bisa menggambarkan idenya straight to the point tentang apa yang mau dijual hanya dalam 8 slide saja. Nah, pitching ideas ini, pitching research ini sama juga sebenarnya. Kita hanya menjawab 10 pertanyaan, apa judulnya, apa research questions-nya, apa key papers-nya, kalau sebelah kiri ya, teman-teman lihat kolom yang pertama, apa motivasi dari research yang kita lakukan, apa ide yang mau kita sampaikan, apa data yang mau kita pakai, apa alat uji atau tools yang mau kita pakai, apa kebaruannya, kemudian kalau baru implikasinya apa, itu so what, kemudian kontribusinya apa. Dengan hanya menjawab 10 pertanyaan ini, kalau kita bisa menjawab dengan selaras, itu tanda bahwa kita paham dengan apa yang mau kita tulis ya. Dan ini yang membuat cerita kita jadi selaras dari awal sampai akhir. Sekarang saya membimbing banyak mahasiswa dari S1 sampai S3,
semua mahasiswa saya tidak saya perkenalkan nulis proposal sebelum nulis pitching ideas ini. Karena seringkali mahasiswa itu menulis proposal panjang, tapi sebenarnya dia belum paham dengan apa yang dituliskan. Itu kejadian banyak sekali. Ya, jadi semua paper saya insya Allah sudah ada pitching research-nya. Karena pitching research ini membantu kita membedakan antara satu ide kita dengan ide kita yang lain. Nah, ini apa salah satu senjata teknis saya ya. Nah, ini penjabaran secara detailnya, working title itu maksimal 12 kata, research question itu 30 kata, key papers-nya, motivasinya, apakah menanyakan berupa pertanyaan atau mencari pertanyaan, mencari jawaban gitu ya, big picture atau specific project. Nah, ini poin-poinnya. Ya, at the end, we need a super team, not a superman gitu ya. Kalau kita mau neliti produktif di hidup masa yang akan datang, kita butuh tim yang kuat ya. Nah, ya itu mungkin dari saya. Saya mungkin sebelum closing saya mau demokan sesuai janji saya tadi. Tadi semua pengetahuan milik Allah, kita hanya sedikit saja diberikan. Nah, saya mau demo sedikit tentang yang Scopus tadi ya teman-teman ya. Nah, izin Mas Latif, apakah layar saya sudah berpindah ya ke Iya, sudah, Scopus? Pak. Sudah masuk ke Scopus, ya, sudah. Oke, baik. Mungkin saya yakin teman-teman yang di Saudi pada sebagian besar bisa akses gitu ya. Nah, di sini saya sering bermain-main dengan ini, misal cari keywords-nya. Keywords-nya tentang, misal ini belum tentu ada ya. Ini saya cuman responsible business. Misal saya cari keywords responsible business, ternyata ada 103 dokumen gitu. Nah, jadi orang yang nulis artikel-artikel ini itu punya mindset dengan seperti yang kita ingin gitu. Mereka punya ide tentang bagaimana melakukan bisnis secara lebih bertanggung jawab. Kita lihat dari yang paling banyak disitasi itu yang terbit di tahun 2004 gitu. Corporate Social Responsibility and Development in Quest of an Agenda. Nah, ini ngomongin tentang impact of ethical fashion consumer business behavior. Nah, ini adalah platform yang teman-teman bisa coba gunakan untuk mencari tadi apa ide penelitian dan untuk mencari referensi. Kan bedanya nulis riset sama nulis opini kan, kalau riset itu harus ada scientific arguments-nya dan dibuktikan secara dokumentasi ya. Jadi kalau kita nulis statement A itu siapa yang kita refer. Kalau opini kan nggak bebas kan. Kita nggak peduli kita pernah baca apa, kita tulis ide kita ya udah itulah opini kita. Nah, kalau research kan kita harus responsible ya terhadap apa yang kita tulis. Nah, ini cukup membantu kita. Nah, teman-teman bisa fokus juga nih. Saya pengen ngobrolin responsible business yang ada kaitannya sama computer science. Misal ini, saya bisa limit. Nah, ini digitalization and big data supporting responsible business co-evolution. Ini menarik nih ya. Ya, somehow ini mungkin apa gambaran umumnya gimana teman-teman bisa cari ide penelitian yang lebih menarik. Ya. Kalau sudah nemu, oh ternyata banyak terbit misal nih, atau dilihat nama ini satu-satu semua ya. Coba saya back dulu. Bisa dilihat juga di sini sisi kiri. Wih banyak banget terbitnya di CSR and Sustainability Ethics and Governance. Ya, di limit. Oh, nggak bisa. Sebentar. Saya hilangkan. Nah, ada 7 dokumen nih di sini, ya. Kalau menarik pengen baca jurnalnya ya diklik aja. Kemudian kita bisa view all documents di jurnal tersebut. Jurnal ini pernah menerbitkan 1595 artikel. Ini dilihat aja di sini. Tentang apa aja yang sudah didiskusikan di sini. Baik, kurang lebih itu mungkin sebagai pengantar untuk memanti diskusi kita. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mas Latif.
Baik, terima kasih Pak Iman atas pencerahannya kepada kita semua ya. Insya Allah bermanfaat sekali. Dari awal sampai akhir isinya banyak sekali yang insya Allah akan bermanfaat di masa mendatang. Baik, kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi para rekan-rekan sekalian yang ingin menanyakan pertanyaan kepada narasumber kita, kepada Bapak Iman, kita buka dulu. Silahkan raise your hand ya. Kita buka dulu 3 pertanyaan pertama. Silahkan. Baik, ada satu pertanyaan kepada Mas Hafiz Fadli. Eh, Silahkan. Assalamualaikum, Mas Latif. Waalaikumsalam. Suara Silahkan saya Mas jelas? Hafiz. Ya. Jelas, jelas, jelas. Saya perlu buka kamera apa enggak, Mas? Oh, enggak juga enggak apa-apa. Oke. Langsung aja ya. Assalamualaikum, Iya, silakan. Dr. Iman. Salam kenal, saya Hafiz Fadli dari mahasiswa Kingswood University, sekarang di jurusan pengajaran pelatihan pengajar bahasa Arab. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya lebih umum aja, Dokter. Jadi lebih ke teknis sih, ke dalam kita ingin membuat sebuah riset ya atau jurnal gitu. Apakah memang kita itu dalam mendapatkan sebuah topik untuk jurnal atau untuk sebuah riset saja, apakah kita memang harus pure memulai dari masalah atau apa ya, memang rumusan masalahnya gitu, atau memang kalau itu benar gitu, bagaimana sih tips dan triknya gitu untuk kita nih dalam tanda kutip cepat mendapatkan masalah gitu dari sebuah satu hal, sehingga ya ibaratnya dari masalah itu kita langsung bergerak gitu ke pembahasan kita gitu atau ke paper kita. Itu pertanyaan yang pertama. Boleh berapa pertanyaan Mas Latif? Satu pertanyaan dulu Mas Hafiz, Oh, biar okay. dijawab oleh beliau. Siap, itu dulu berarti ya. Terima Ya. kasih. Oke, Mas Latif, terima kasih. Terima Ya, kasih, ya. Dr. Iman. Silakan Pak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Hafiz Fadli ya. Saya izin berbagi layar ya. Oke. Saya selalu bilang ke teman-teman tadi, saya mulai kenapa dengan mulai high quality background reading. Karena gini mungkin mulainya. Boleh nggak sih Pak, saya mulai meneliti sesuatu yang saya suka gitu. Ya. Kadang-kadang teman datang ya mau meneliti itu kan sudah bawa ide ya, betul ya. Mas Latif sekarang S2 apa S3 nih? Saya S2, Pak. S2. Iya, Ya, masih S2. bidangnya apa Mas Latif? Material saya, material science. Material science ya. Material science itu banyak sekali ya, saya yakin topik-topiknya ya. Tapi Iya. apa yang lagi ngehits sekarang itu tema-temanya ada tema-tema tertentu yang lagi hype ya sekarang ya. Nah, bagaimana Iya. caranya kita tahu hype apa enggak? Itu harus ditriangulasi kan. Jangan hype-nya gara-gara, misal contohnya gini nih, saya anak material science ya, saya meneliti tentang satu topik. Nah, ini topiknya menarik karena beberapa bacaan yang saya temukan bahasanya itu semua itu. Itu belum bisa dikatakan bahwa topik itu menarik. Ya, kenapa? Karena kita harus triangulasi dulu ke expertnya. Apakah expertnya juga bahas itu sekarang? Gitu. Nah, itu yang kita harus triangulasi teman-teman ya, Mas Hafiz dan kawan-kawan semua. Karena begitu ide kita itu dikonfirmasi oleh expertnya bahwa ide ini menarik, nah itu kita kurang lebih ide kita bisa long lasting 5-10 tahun ke depan. Tapi kalau kita sudah memutuskan sebelum mengkonfirmasi tadi, bisa jadi kita ide yang kita lakukan itu udah lagi saturated sekarang, udah lagi turun tuh tren pengerjaannya ya. Kebetulan qadarullah kita nemukan paper-paper yang sesuai bacaan yang kita tadi ya, idenya yang kita ajukan tadi. Nah, saya lebih menyarankan mencari ide itu dengan tadi membaca Polport Papers. Jadi kita tahu recent ideas yang lagi berkembang sekarang itu apa. Ya,
banyak para peneliti yang menyarankan kamu cari rumusan masalah dulu, cari permasalahan dulu. Menurut saya itu second atau third step. Ya, first step-nya itu kita tahu peta besarnya ide yang menarik itu seperti apa. Nah, karena kalau kita langsung masuk ke rumusan masalah, kita belum konfirmasi bahwa topik yang kita doing ini adalah topik yang menarik. Challenge-nya apa? Challenge-nya waktu publikasi nanti. Ini kita ngomongin konteksnya publikasi ya teman-teman ya. Nggak cuma sekedar selesai tesis ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Sama kayak kita develop produk ya. Kita mau develop produk, kita punya ide nih ya. Tapi kita belum pernah tes ke market, kita sudah develop produknya. Begitu jadi belum tentu ada yang mau beli kan. Iya kan? Tapi kalau kita udah user testing dulu ke pasar, kita udah tes dulu dan ternyata animo pembelinya ada, ya insya Allah ada chance yang membeli itu lebih besar daripada kita nggak melakukan user testing tadi. Nah, saran saya dalam melakukan pencarian ide sebelum masuk ke rumusan masalah, pakai yang tadi dulu, pakai ide yang pertama bahwa kita harus memvalidasi idenya itu menarik atau tidak ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu baru boleh masuk ke rumusan masalah. Kalau kita kembali lagi ke pitching ideas-nya si Robert Valk, uh, ini ya, kata kedua kan dimulai dari pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, working title-nya apa? Pertanyaan kedua, apa research question yang kita ajukan? Ini penting sekali. Ya, kita baru bisa mulai dari situ. Tapi tadi, uh, research questions ini, nah ini mungkin ya penjelasannya bahwa apakah research question harus muncul duluan sebelum key papers? Enggak juga ya. Bisa jadi kita ngisinya working title belakangan. Kita ngisi key papers dulu, kemudian motivation, idea, baru kita muncul balik lagi ke research questions. Ini apa forward and back ya. Doing research itu ketika kita ngomong ideation, itu kadang kita akan merevisi lagi research question kita ketika kita coba menulis motivasinya. Nah, forward and back ini yang jadi menarik, yang memperbagus atau mempertajam dari penulisan pitching kita ke depan. Itu mungkin dari saya, Mas Habib. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Iman. Mas Hafiz, ada pertanyaan kedua kah? Karena di sini baru ada satu orang yang raise hand. Silakan lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, Mas Latif, terima kasih. Lanjut ya pertanyaan Baik. kedua. Iya, Eh, iya. apa namanya? Kalau ini juga masih seputar ini ya, pengalaman juga sih, lebih mungkin minta tolong share juga ke kami gitu, Pak Iman ya. Apakah memang sebanyak-banyaknya kita menulis ya di masa-masa sekarang nih di S2 atau mungkin pas S1 akan memudahkan kita mendapatkan kampus untuk S3 nanti gitu, atau paling tidak membantu kita di apa ya namanya, masa menulis disertasi gitu. Seberapa sih berpengaruhnya? Karena kan kalau saya lihat menulis paper jurnal yang up to date ininya topiknya sekarang dengan disertasi dari segi format juga sedikit berbeda gitu. Yang mana disertasi kan jauh lebih detail dan lain-lain. Itu sih 2 pertanyaan itu saja. Terima kasih Mas Latif. Baik, silakan Pak Iman dijawab. Terima kasih. Baik, makasih. Pertanyaan kedua, kalau mau tujuannya S3 sangat relevan ya publikasi ya. Karena ujungnya kan juga publikasi sebenarnya dari disertasi itu kan. Walaupun disertasi itu produk yang tidak selalu harus dipublikasikan gitu ya. Tapi bagi saya seorang researcher, ya ngapain kita neliti tapi kalau tidak untuk dipublikasikan, itu kan jadi pertanyaan juga. Nah, itu konteks yang berbeda pertanyaannya, apakah riset kita implementatif atau enggak, itu beda konteks ya. Jadi antara publikasi dan implementatif. Yang paling ideal adalah dipublikasikan dan implementatif. Nah, itu yang luar biasa. Impactnya besar. Oke. Nah, kalau bicara tentang beda disertasi dan publikasi jurnal, sebenarnya itu sama. Ya, step-stepnya pun sama. Dari section 1 atau chapter 1 sampai section 5 atau chapter 5. Ya. Tapi bedanya adalah
banyak hal-hal detail yang kita harus jelaskan di disertasi untuk memberikan insight bahwa kita itu paham prosesnya. Nggak sekedar menulis hal yang simple saja. Saya pernah waktu mau berangkat S3 itu dikasih ujangan gitu, saya punya kebiasaan sowan ke senior, minta nasihat gitu. Iman, kamu kalau mau S3 kamu harus nanti menemukan sesuatu yang monumental. Oh yes, kayak gitulah advice-nya. Begitu saya sampai di sana, puzzling buat saya. Saya bingung apa ini maksud monumental dan lain-lain. Sampai semester 1 saya masih kebebanan. Kalau nggak salah semester 2, semester 3, saya ketemu salah satu teman saya di sana, di John Nolan namanya. Dia co-author saya sekarang di Illinois State University. Si John tuh waktu itu jadi asisten profesor di City University of Hong Kong. Saya bilang, John, saya bingung ya. Teman saya bilang, kalau jadi researcher di S3 itu harus finding something yang monumental gitu. Apa ya kira-kira ya? Nah, terus dia ngasih jawaban yang simple menurut saya, tapi merubah cara berpikir saya tentang bagaimana melalui proses research ini ya, proses S3 ini. Dia bilang, Iman, you are here to be trained to be a professional researcher. Kamu ada di sini itu untuk dilatih, untuk jadi professional researcher gitu. Itu langsung relief banget ya. Karena aim saya adalah bukan menemukan sesuatu gitu. Aim saya adalah berproses untuk belajar jadi professional researcher. Dan itu yang membuat saya jadi menikmati proses-proses PhD time saya. Gitu. Iya, pressure akan selalu ada ya. Namanya juga kita harus come up dengan ide yang unik gitu ya. Tapi kalau kita belajar tentang how to-nya lebih banyak, nanti insya Allah kita akan come up dengan produk. Tapi kalau kita ngejar output-nya, tapi how to-nya kita tidak berdalam, nah itu yang kreativitas kita jadi nggak berkembang di sana. Nah itu menurut saya learning proses nulis artikel itu sangat relevan dengan chance kita untuk bisa diterima di S3 yang berkualitas ya. Saya punya temen di Taiwan juga S1 IP-nya ya nggak sampai 3 gitu ya. S2 berangkat, terus setelah S2 lanjut S3, S3 selesai, postdoc di kampus ternama dunia, lanjut lagi postdoc lagi di kampus ternama dunia, sekarang jadi dosen di salah satu kampus yang cukup bagus ya di Eropa ya. Nah, apa turning point-nya? Apakah IP-nya? Enggak, turning point-nya adalah dia jadi postdoc student dan publikasi di ini bersama salah satu top researcher di dunia. Jadi publikasi tadi penting sekali, Mas Hafiz ya. Kalau track kita yang mau kita tuju adalah sebagai akademisi dan mengambil S3. Itu mungkin. Makasih. Baik, Mas Hafiz, apakah sudah jelas pemaparan dari beliau? Sudah sangat jelas, terima kasih. Kalau masih Oke, ada baik, terima kasih. lagi nggak? Sebentar, kita tunggu yang lain dulu. Apakah Oke, ada ya. peserta yang lain ingin Oke, bertanya? Kita beri kesempatan ya. Waktu kita sampai jam 5 atau jam 9 malam waktu Indonesia. Masih ada 20 menit lagi untuk sesi tanya-jawab. Silahkan kepada para peserta, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Sesi pertanyaan dibuka lebar ya. Sekarang ada pertanyaan dari Fadli Darmawan. Kepada beliau dipersilahkan. Silahkan open mic. Silahkan Mas Fadli untuk mengajukan pertanyaan. Mas Fadli. Sepertinya mungkin ada bermasalah dengan mikrofonnya. Kita coba peserta yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan raise your hand. Oh iya, silahkan tulis juga kalau malu malu bertanya Tes. secara langsung bisa tulis. Oh iya, silahkan. Oke, jazakallah khairan moderator ya atas Yes. kesempatannya. Yang terhormat Pak Dr. Iman dan juga rekan-rekan mahasiswa baik di Saudi maupun di luar Saudi.
Pertanyaan saya, mungkin mohon maaf kalau misalkan ada yang terlewat ya, soalnya saya baru gabung, tadi ada sedikit kelas juga, kelas online, berkenaan dengan jurnal reputasi Scopus. Nah ini kalau kita yang mostly adalah mahasiswa di Saudi, yang mungkin bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab, sedangkan yang saya pahami untuk bahasa Scopus adalah bahasa-bahasa yang masuk dalam United Nations, di antaranya juga bahasa Arab. Yang menjadi fokus pertanyaan saya adalah bagaimana untuk bisa tembus Scopus yang dimana bahasanya itu adalah bahasa Arab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan untuk tips-tips menghindari plagiarism. Karena saya pernah mencoba untuk membuat jurnal, tetapi sebisa mungkin untuk menghindari plagiarism, sekalipun saya mengutip referensi, setelah diuji lewat Turnitin, ternyata itu masih sangat sulit sekali untuk mendapatkan angka 20% gitu loh, Pak Dokter. Baik, jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Ini langsung ya Mas Adit ya. Makasih Iya, silakan langsung Mas aja, Pak. Fadli. Ya, Sama Pak Dokter. ya. Ini saya sambil makan tadi ya. Mohon maaf ya, ini kan udah jam 9 kurang di sini. Saya kebetulan qadarullah lagi di Jember di rumah orang tua. Silahkan santai aja, Pak. Ya. Nah, yang pertama mau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Cina, ya, bahasa apapun, research framework itu ya tetap sama ini. Dimulai kalau research tipsnya dari pertanyaan penelitian yang menarik, ya. Definisi menarik itu beda antara satu field dengan cara penyampaiannya beda antara satu field dengan field of study yang lain ya. Nah itu yang teman-teman harus pelajari. Nah prosesnya juga sama, ada double blind peer review proses gitu ya. Kita nggak tahu siapa yang review kita dan yang review kita juga nggak tahu siapa yang nulis. Ya. Nah, dari situ sebenarnya nggak ada perbedaan kalau menurut saya yang fundamental terkait dengan bagaimana tips bisa sukses di jurnal yang berbahasa Arab atau bahasa yang lain. Sama semua. Research ID-nya straightforward, topiknya relevan dengan yang lagi dibicarakan sekarang, itu chance-nya lebih tinggi daripada ambil topik yang konvensional gitu yang udah lama banget dibahas gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya ide penelitian yang seperti itu, tinggal kita belajar cara presenting ideas dan results-nya. Yang sering terjadi itu adalah banyak orang yang pintar untuk menemukan permasalahan penelitian, namun perlu banyak belajar dalam menyajikan dalam bentuk tulisan. Itu yang sering saya temui. Kalau diskusi, wah ini ngalir banget ya ngobrolnya gitu ya. Tapi once suruh nulis, bingung dia. Karena itu saya tadi kasih pengantar 10 cara tadi ya dalam mengkonstruk ide penelitian kita agar mengalirnya itu lebih nyaman ya. Pitching research-nya Robert Koch tadi. Nah, karena itu mungkin tips dari saya adalah teman-teman coba belajar dulu mengkonstruk cara berpikirnya dengan cara yang sederhana tadi. Ya, ide bagus tadi cari dengan Stanford Papers dan mendalami artikel-artikel yang bagus, top tier papers ya. Tapi how do we develop our ideas into ini presentasi yang lebih bagus gitu. Nah, itu butuh template lah bahasanya gitu ya. Nah, mungkin bisa dengan 10 cara tadi. Nah, itu. Terus yang kedua apa tadi ya Mas Latif ya? Berkenan Yang tips kedua, untuk menghindari, oh ya oke, moderator mungkin. Oh, plagiarism ya? Iya, iya nah, Pak Iya, Garis, ya. plagiarism. Oke. Nah, jadi gini, saya pun juga pernah mengalami masa-masa awal untuk belajar menulis ya, teman-teman semua ya. Saya punya subjek saya punya proses pembelajaran saya tentang menulis ini juga cukup panjang gitu. Dulu saya juga nggak kenal apa itu plagiarism gitu. Dan saya nggak tahu how to deal with plagiarism gitu.
Dan masalah ini juga banyak dihadapi oleh kebanyakan dari kita dan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia maupun di negara yang lain. Nah, kalau saya memahami plagiarisme secara sederhana itu, intinya kalau kita nulis argumen itu harus ditulis citasi. Gitu. Ya, citasinya. Kita menyitir dari siapa itu. Dan kemudian tips yang kedua, semaksimal mungkin kita tidak menggunakan kalimat yang sama dengan apa yang ditulis oleh si penulis aslinya. Gitu. Jadi artinya harus diparafrase gitu ya, diparafrase. Nah, case-nya yang menyebabkan setelah melakukan dua hal tersebut tapi masih tinggi plagiarismenya, karena kebanyakan teman-teman menulis artikel itu dengan topik yang sama. Misal nih, saya mau menulis tentang Islamic Finance, gitu ya, Islamic Finance in Indonesia. Nah, biasanya yang jadi rujukan untuk template menulisnya itu juga artikel yang terkait Islamic Finance di Indonesia. Nah, yang kejadian yang sering terjadi adalah waktu kita membaca dan mau menulis, oh kalimat ini nih yang mau saya tuliskan. Jadi ditulis apa adanya dengan kalimat yang ada, walaupun diubah sedikit-sedikit. Tapi level of plagiarism-nya masih tinggi. Sebenarnya yang menurut saya paling menarik itulah ketika kita bisa ambil template penelitiannya itu dari topik yang sedikit berbeda. Gitu. Nah, misal kita mau nulis Islamic Finance, tapi yang dia dirujukan cara menulisnya itu artikel di conventional finance ya. Itu less likely kita akan plagiarismenya akan tinggi. Nah, karena apa? Yang jadi rujukan untuk cara kita menulis itu adalah artikel yang topiknya berbeda dengan kita. Nah, karena itu dengan cara itulah saya pertama kali belajar menulis artikel. Saya punya satu artikel, saya mungkin bisa share di sini terkait dengan artikel saya. Ya. Saya bisa buka. Saya coba buka ya teman-teman satu artikel saya. Ini kita coba buka ya. Saya coba buka satu artikel yang baru. Bentar ya, ini kita teman-teman bisa membedakan dengan jelas. Saya coba mana bisa lagi. Ya, bisa. Ya teman-teman bisa baca mungkin kalimat pertamanya. Bentar. Ini ya. Coba baca kalimat pertama saya. Prior studies document that presence of military connected directors as a board member. Bentar, yang saya pindah. Ya. Is one of important determinants for explaining firms' decision making and outcome. The study extend the literature by providing direct evidence of the effect military connection to the interest in the developing countries. Ya. Coba kita baca first paragrafnya artikel ini.
political connections have been shown to play an important role in economic activities around the world. The study extends the literature by investigating whether political connections bring benefit of to the audit firms, and if so, in which forms. Ya. Nah, kalimat kedua, investigating the effect of military connection to business in developing. Oh, sorry. Ya, ini. In developing countries is important for several reasons. First, an investigation of the value of auditor political connection is worthwhile for the following reason. First, ya. Kalau dengan baca artikel ini dan artikel saya, itu mirip sekali. Ya, tapi topiknya berbeda. Ya, yang pertama ngomongin political connections, yang satu military connections. Tapi the way how we present ideas-nya sama. Saya ngikutin si Yang Chopong ini. Yang Chopong ini waktu itu di kampus saya juga di City University of Hong Kong. Rising star-nya peneliti pada saat itu ya. Nah, dengan cara seperti ini, itu kita sebenarnya nulis paragrafnya mirip dengan cara menulis artikelnya orang lain. Tapi di topik yang berbeda, ini kecil kemungkinannya untuk plagiarism. Tapi kalau kita ngambil di topik yang sama, walaupun kita ubah-ubah dikit, itu chance-nya tetap tinggi untuk plagiarism. Ya, itu mungkin gambarannya ya, biar contohnya lebih lebih implementatif aja. Monggo. Jazakallah khairan Pak Dokter. Izin Pak Mas moderator masih bisa satu lagi nggak? Boleh, silahkan. Baik, mungkin pertanyaan ketiga, mohon maaf ya. Mungkin yang lain masih ada pertanyaan ya? Kalau enggak, mungkin saya gimana? Sebentar, saya tanya dulu dah. Oke. Apakah ada peserta yang lain yang ingin bertanya? Kalau misalkan nggak ada yang raise hand, saya serahkan ke Mas Fadli pertanyaannya. Baik, sepertinya nggak ada yang raise hand ya. Silahkan Mas Fadli. Oh ya, baik. Izin ya bertanya lagi ya. Kemudian sebelumnya jazakallah khairan atas jawaban-jawabannya Pak Dokter. Pertanyaan ketiga yaitu berkenaan dengan biasanya kalau misalkan kita ingin neliti ya, penelitian kita itu pengen banget yang novelty gitu loh, biar nggak ada plagiarism. Tetapi seringkali ketika kita ingin novelty, kejebak pada reference. Nah, tipsnya biar kita bisa tetap novelty tetapi tetap kaya dengan reference itu gimana ya Pak Dokter ya? Jazakallah khairan. Oh ya, maksudnya karena novelty tapi terbatas pada referensi itu gimana ya? Saya ini butuh dijelaskan lebih dalam. Biasanya karena trennya masih baru Pak Dokter. Masih kurang yang neliti gitu. Baik. Nah, itu biasanya saya balik itu biasanya pertanyaannya. Kalau jarang diteliti itu apakah artinya topiknya nggak menarik ya? Nah, itu kan jadi pertanyaan juga gitu ya. Jadi kalau kita meneliti sesuatu hal yang menarik, kemungkinan kita nggak akan kesulitan referensinya. Tapi kalau kita meneliti sesuatu yang kita kesulitan referensinya, biasanya saya balik menanyakan kepada mahasiswa, diyakinkan dulu bahwa topik itu benar-benar menarik. Karena saya jadi mempertanyakan ketika kita menulis sesuatu yang menurut kita menarik, tapi nggak ada referensinya, jangan-jangan cuma menarik untuk kita, tapi nggak menarik untuk readers. Padahal kan kita nulis untuk pembaca juga ya. Nah, itu hal pertama yang ini kan. Yang kedua, alternatifnya adalah mungkin kita belum tahu juga caranya bagaimana kita meminjam referensi dari topik yang mirip atau yang inline dengan topik yang kita bahas. Misal tadi contohnya saya neliti military connections, saya banyak pinjam literatur dari political connection. Karena nature-nya mirip, walaupun military connection belum banyak diteliti. Nah, tapi kalau military connection sudah banyak diteliti, maka saya mudah. Kalau belum bisa pinjam dari topik rumpun yang literaturnya mirip dengan kita. Itu cara kedua. Nah, kalau tadi mungkin bisa baca paper saya yang military connections. Sebagian besar literaturnya saya ambil dari political connections juga, agar saya bisa membangun konstruk penelitian terkait dengan military connections, karena military connections belum banyak diteliti. Cara itu bisa ditempuh mungkin. Nah, jadi yang pertama stepnya adalah dipastikan bahwa kalau itu menarik tapi susah cari literaturnya, itu benar-benar menarik untuk readers. Ya, yang kedua adalah kalau memang seperti itu udah terkonfirmasi, coba pinjam literatur yang satu rumpun. Seperti itu mungkin.
Baik, Mas Fadli, apakah sudah jelas pertanyaannya? Iya, jelas banget Pak atau Mas Latif. Jazakallah khairan Pak Dokter atas jawabannya. Baik, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya dari peserta sekalian? Kita masih ada waktu 4 menit ya sebelum kita kesimpulan dan nanti di akhir acara ada foto bersama. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau demikian, saya ada pertanyaan singkat, Pak Iman. Tentang apa namanya, bagaimana kita tahu bahwa jurnal ini peringkatnya Q1, Q2, Q3? Apakah ada website khusus yang menyediakan hal itu untuk mengetahui? Terima kasih, Pak Iman. Baik, ya, makasih Mas Fadli. Mas Latif ya tadi ya. Iya, Saya coba berbagi layar ya Mas Latif ya. iya, silakan. Kita bisa buka di website ini namanya Imago.jr. Nah, ini linknya akan saya bagi ke chat box ya teman-teman. Untuk artikel juga mungkin saya bisa bagi sebentar artikelnya. Untuk PPT-nya juga saya kirim ini ke grup ya. Nanti saya kirim juga ke Mas Afan untuk dokumentasi. Materi sudah saya kirim. Nah, link sudah saya kirim. Nah, di SJR ini kita bisa lihat nih. Misal kita lihat jurnal ranking. Kemudian kita pilih. Tadi apa Mas? Topiknya dengan ke material science masuk ke mana Iya, ya? material science itu tadi di atas. Material science. Oke, Nah, nah, itu. baik. Nah, kemudian subjek kategorisnya lebih kemana nih? Nanoscience and nanotechnology. Oke. Nah, ini jurnal-jurnal yang Q1 nih. Nature Oh, Nanotechnology, Advanced Material. Ini udah ada semua nih, Q1, 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 Q1. Nah, baik, Nano baik, baik, baik. Microletters. Nah, ini ada cara kita ngelihat yang mana high impact journal sama low impact journal berdasarkan Scopus ya. Karena ada Oh, baik. standar algoritma yang berbeda kan di lembaga perankingan yang lain. Begitu mungkin Mas penjelasannya. Baik, terima kasih, Dr. Iman. Baik, masih ada waktu 1 menit. Pertanyaan terakhir, barangkali masih ada peserta yang ingin bertanya sebelum kita tutup acara pada sore hari ini. Apakah ada pertanyaan yang lain? Baiklah, karena tidak ada pertanyaan yang lain, kita sudah sampai pada penghujung acara. Akan saya bacakan lagi ya kesimpulan yang sudah kita dapatkan pada sore hari ini ya. Ini secara singkat saja. Jadi yang pertama itu yang namanya research itu adalah bukan pekerjaan individu ya, tapi adalah teamwork. Dan kemudian sebelum kita memulai research, kita perlu mencari seorang mentor yang kompeten untuk membimbing kita, karena pada hakikatnya kita kan nggak tahu ya, kita masih pemula sebagai seorang peneliti, jadi perlu mentor yang kompeten. Kemudian kita juga perlu melakukan high background reading dengan merujuk pada website ternama ya seperti Scopus, atau kalau engineering ya IEEE dan sebagainya. Kemudian setelahnya kita perlu juga menyederhanakan ide dari penelitian kita, dan kemudian yang terakhir adalah pitching your research, yaitu intinya memulai percakapan tentang ide penelitian kita dengan supervisor atau orang yang lebih paham dengan topik tersebut. Jadi intinya gimana kita membuat kerangka kerja pada penelitian tersebut supaya kita nggak lost di tengah jalan, supaya kita paham dengan penelitian yang akan kita lakukan. Itu kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil dari acara webinar pada sore atau malam hari ini ya. Jangan lupa pada para peserta untuk mengisi daftar hadir ya, sudah ada di kolom chat, dan saya mohon kepada para peserta untuk open kamera dulu, karena kita akan ngambil foto bersama sebelum kita tutup acara pada sore atau malam hari ini ya. Dipersilahkan kepada para peserta yang masih hadir di sini, diminta untuk open kamera dulu sebagai dokumentasi kita semua. Silahkan. Baik, Mas Afan, apakah sudah bisa diambil gambarnya? Siap. Dipimpin Mas Latif.
Ya, baik. Kita mulai ambil gambarnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah cukup semua, Mas Afan? Ya, cukup. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada akhirnya kita sampai pada penghujung acara pada sore atau malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Iman Harimawan bermanfaat, baik untuk masa kini atau masa mendatang ya, insya Allah. Dan saya yakin sangat bermanfaat sekali apa yang beliau sampaikan. Jazakumullah khairan Pak Iman atas materi yang diberikan. Saya sebagai pembawa acara atau moderator pada sore hari ini meminta maaf bila banyak sekali kekurangan atas penyampaian dan atas apapun yang kami berikan pada acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah Jazakumullah khair. Mas Aam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. rekan TPMI. Ya, sukses untuk studinya teman-teman semua. Barakallahu fiik. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Oke.